Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 26 Januari 2022, Pekan Biasa ketiga. Hari ini peringatan Santo Timotius dan Titus Uskup. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Peringatan Santo Timotius dan Titus Uskup. Dan kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita semua akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus Kristus yang siap diutus untuk mewartakan Injil dan mau menderita demi Injil. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengutus ke-70 muridnya berdua-dua ke kota dan setiap tempat yang akan dikunjunginya. Yesus menyadari dan juga sekaligus mengingatkan para muridnya bahwa tuai yang memang banyak, tetapi pekerjanya sangatlah sedikit. Di sisi lain, dalam kesempatan sebelum mengutus ke-70 murid berdua-dua ke kota-kota dan setiap tempat yang akan dikunjungi Yesus sudah menegaskan atau juga menegaskan apa saja yang perlu dibawa untuk atau sebagai suportivitas atas tugas dan karya mereka, tugas dan pewartaan mereka, dan apa saja yang harus ditinggalkan, yang tidak boleh dibawa, hal-hal yang mengganggu atau menghalangi karya pewartaan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus yang akrab dengan Timotius dan Titus kepada Timotius dalam suratnya dalam bacaan pertama hari ini memanggil atau menyebut Timotius sebagai anaknya sendiri. Memang Timotius dan Titus adalah dua murid Paulus sekaligus menjadi rekan Paulus. Timotius misalnya menjadi rekan Paulus dalam karya misi Paulus yang pertama. Demikian juga dengan Titus. Dia menjadi rekan yang diajak oleh Paulus untuk hadir dalam konsili Yerusalem. Bacaan pertama secara khusus ditulis kepada atau untuk Timotius. Paulus mengagumi iman yang tulus ikhlas yang ada dalam diri Timotius, yang Timotius terima dari neneknya Lois dan ibundanya Eunike. Dan Paulus meminta supaya semangat iman itu harus dikobarkan, harus dijaga dan dinyatakan dalam semangat Timotius untuk mewartakan Injil dan rela menderita demi Injil sebagaimana Rasul Paulus sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, dari kedua bacaan liturgi ini kita mendapatkan sebuah inspirasi. Sekurang-kurangnya kita diingatkan untuk kembali melihat tugas dan tanggung jawab kita yang sama seperti Timotius dan Titus karena pembaptisan yang telah kita terima. Kalau dulu Timotius dan Titus telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mau menderita demi Injil dan karya pewartaan, kalau dulu
murid-murid Yesus Kristus yang diutus ke setiap kota dan tempat juga rela menderita demi Injil. Nah sekarang giliran kita, giliran saya dan Anda untuk melakukan hal yang sama seperti Timotius dan Titus, seperti ke-70 murid Yesus yang diutus itu. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana kita memahami perutusan itu? Orang selalu berpikir perutusan berarti pergi jauh, pergi kemana kali? Sudah, kalau kita memang punya kesempatan untuk itu, silakan. Tetapi perutusan harus dipahami mulai dari tempat di mana kita berada. Perutusan mulai di sini, saat ini, di tempat saya dan Anda berada. Kalau Anda berada dalam keluarga, di situ mulailah semangat perutusan itu. Semangat memberitakan Injil. Semangat menderita demi Injil, demi Yesus Kristus. Kalau Anda dituntut untuk berkorban demi Yesus Kristus, tunjukkanlah, buatlah itu. Mulai dari tempat di mana sekarang Anda berada. Mulailah dari situ. Ketika Anda berada dalam keluarga, mulailah dari sana. Ketika Anda mulai atau berada di tempat pekerjaanmu, mulailah dari sana. Dan jangan takut menderita demi Tuhan, demi Injil yang Anda wartakan. Saudari dan saudara terkasih, melaksanakan karya perutusan atau pewartaan, pertama-tama, lebih baik dan lebih menarik, lebih meyakinkan adalah dengan cara hidupmu sendiri, cara hidup yang terungkap dalam tutur kata dan perbuatan-perbuatan yang sesuai seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Di sana, melalui tutur kata dan tingkah laku hidupmu yang baik, Anda telah mewartakan Yesus Kristus, Allah yang maha baik itu. Saudari dan saudara terkasih, semoga berkat doa Santo Timotius dan Titus, saya dan Anda, kita semua, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus Kristus sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan sendiri atau sekurang-kurangnya seperti yang telah dilakukan baik oleh ke-70 murid dahulu kala maupun oleh Timotius dan Titus, kedua murid dan sekaligus rekan kerja Santo Paulus. Tuhan memberkati.